Ya, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara hari ini. Siapapun saudara, Bapak Ibu semua yang menyaksikan video ini, saya berdoa agar saudara dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam keberkatan Tuhan. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara, dan saya berdoa firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang terambil dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang kekhawatiran itu berbicara tentang suatu kegelisahan, berbicara tentang suatu kegalauan. Bahkan kekhawatiran juga berbicara tentang sebuah keresahan, kepanikan. Bahkan lebih dalam lagi, kekhawatiran itu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah ketakutan. Dan itu bekerja di area hati dan pikiran. Ketika seseorang memikirkan sesuatu, dia memikirkan apa yang terjadi di depannya, dan itu belum terjadi. Nah, apa kata firman Tuhan tentang kekhawatiran? Ternyata firman Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu. Sekali lagi, jangan khawatir akan hidupmu. Kalau kita berbicara tentang sebuah kata jangan, ya, maka itu adalah larangan tentunya bagi kita. Tuhan tidak mau kita khawatir dalam hidup kita. Tuhan melarang kita khawatir. Tuhan memerintahkan supaya kita tidak khawatir dalam hidup kita. Setiap perintah, si pemberi perintah, dia merindukan penerima perintah itu meresponi perintah itu dan berkata, ya, saya mau melakukan perintah itu. Demikian ketika Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu, dia merindukan ada jawaban dari hati kita yang paling dalam. Kita berkata, ya Tuhan, aku tidak khawatir dalam hidup. Meskipun Bapak Ibu, itu bukan hal yang mudah tentunya. Bukan hal yang mudah untuk kita luput dari yang namanya kekhawatiran. Bukanlah hal yang gampang. Kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Kita diperhadapkan mungkin berbagai tantangan. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Dan kadang-kadang ada peluang untuk kita khawatir dalam hidup ini. Tetapi firman Tuhan datang kepada kita, jangan kamu khawatir dalam hidupmu. Kenapa Tuhan melarang kita untuk khawatir? Karena yang pertama, kekhawatiran selalu menghilangkan damai sejahtera manusia. Kekhawatiran selalu mencuri damai sejahtera manusia. Kekhawatiran itu seperti pencuri di tengah malam. Bahkan orang yang dicuri damai sejahteranya pun tidak sadar kalau damai sejahteranya sedang dicuri. Kenapa damai sejahteranya dicuri? Malam-malam kadang-kadang manusia ketika mulai khawatir dalam hidupnya, ada hal-hal yang dipikirkan sehingga mulai gelisah, mulai galau karena kekhawatiran itu. Misalnya saja dia memikir, bagaimana kalau pekerjaanku hilang? Kalau pekerjaanku hilang, kira-kira saya dapat pekerjaan di mana? Lalu kalau saya tidak punya pekerjaan lagi, apakah saya bisa membayar tagihan? Bagaimana dengan masa depan anak-anak saya? Seperti apa pergaulan mereka? Masa depan anak-anakmu, saya mau katakan, ada dalam tangan Tuhan. Ada orang yang memikirkan, khawatir, bagaimana kalau suami saya meninggalkan saya?
Apakah saya bisa hidup sendiri? Apakah saya berhasil sendiri? Sebaliknya, bagaimana kalau istri saya meninggal? Apakah saya mampu menjalani hidup sendiri? Manusia khawatir dalam hidupnya. Kekhawatiran seperti ini hanya membuat manusia kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Bahkan ada orang yang berpikir, bagaimana kalau aku sakit? Apakah saya mampu membayar biaya rumah sakit? Apakah saya bisa sembuh? Apa dampaknya kalau saya sakit seperti ini dan seperti itu? Ketakutan seperti ini, kekhawatiran seperti ini hanya mencuri damai sejahtera. Itulah sebabnya Tuhan melarang kita untuk khawatir. Jangan khawatir dalam hidup. Dan yang kedua adalah kenapa Tuhan melarang kita khawatir? Karena kekhawatiran cenderung merusak tubuh fisik manusia. Kenapa cenderung merusak tubuh fisik manusia? Karena itu tadi, ketika dikuasai oleh kekhawatiran, pikirannya dialihkan untuk memikirkan hal-hal yang belum tentu itu terjadi dalam hidupnya, menghabiskan sebuah energi, menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu dalam hidupnya, dan akhirnya bisa saja susah tidur, sulit untuk tidur, bahkan nafsu makan mungkin menjadi berkurang, sehingga kekhawatiran itu bisa merusak tubuh manusia secara fisik. Itulah sebabnya Tuhan melarangmu untuk khawatir dalam hidupmu. Itu yang kedua. Dan tiga, karena kekhawatiran cenderung mengalihkan pikiran manusia, mengalihkan hati manusia untuk kurang percaya kepada janji Tuhan. Bahkan yang paling bahaya adalah kalau kekhawatiran itu membuat kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Ya, itu tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Karena kekhawatiran itu ternyata mengalihkan hati manusia untuk kurang percaya kepada janji dan pemeliharaan Tuhan. Kalau rumput di ladang saja Tuhan dandani, bukankah rumput di ladang itu tumbuh sebentar lalu kering dan dibuang ke dalam api? Firman Tuhan kata, hidup kita lebih berharga dari itu. Artinya kalau Tuhan berkata demikian, Tuhan pasti pelihara hidup kita dalam keadaan, dalam situasi apapun. Tuhan pelihara, Tuhan tanggung jawab dalam hidup. Karena Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Itulah sebabnya Dia melarang kita untuk khawatir dalam hidup kita. Sebab kekhawatiran hanya membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, hari depan, rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan, ya. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan. Tapi kadangkala kekhawatiran mengalihkan hati dan pikiran kita untuk kita tidak percaya kepada janji, kepada firman Tuhan. Untuk kita kurang percaya, bahkan tidak percaya kepada janji. Tuhan katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kekhawatiran cenderung mencuri damai sejahtera manusia. Tuhan katakan, rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi kekhawatiran sering mengalihkan pikiran manusia, mengalihkan hati manusia. Rasa-rasanya apa yang dia pikirkan hari esok adalah sebuah kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Bukankah Tuhan berkata, rancanganku mengenai kamu adalah rancangan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kekhawatiran cenderung mengalihkan hati dan pikiran manusia bahwa di dalam hidupnya tidak ada lagi pengharapan.
melalui firman ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu semua, jangan khawatir, sebab rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi. Yang keempat, Tuhan melarang kita untuk khawatir, karena ternyata kekhawatiran itu cenderung menghalangi manusia untuk bersekutu dengan Tuhan. Kekhawatiran itu cenderung menghalangi manusia untuk dekat dengan Tuhan. Bukankah ada orang yang khawatir tentang hidupnya, seperti apa yang terjadi tentang masa depannya, sehingga mulai sibuk dengan pekerjaan? Sebagai hamba Tuhan tentu kami berdoa agar kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, punya pekerjaan yang baik, pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati. Tapi jangan sampai karena pekerjaan lalu kita tidak mengambil waktu, kita menyanyiakan kesempatan waktu-waktu di mana kita seharusnya bersekutu dengan Tuhan. Seharusnya kita dengar firman, seharusnya kita belajar, seharusnya kita beribadah kepada Tuhan. Dan itu pernah terjadi kepada seorang wanita yang bernama Marta. Ceritanya adalah suatu ketika Yesus berkunjung di rumah Marta dan Maria. Ketika Yesus berkunjung, kedua wanita ini menyambut Tuhan Yesus. Tetapi dalam kisah itu, Maria duduk di bawah kaki Yesus, sedangkan Marta sibuk. Dia sibuk di dapur, kira-kira seperti itu. Dia menyediakan makanan. Apakah itu hal yang baik? Ya, tentu hal yang baik secara manusia. Kita memandangnya itu hal yang baik tentunya, karena menyediakan jamuan untuk Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan seperti apa penilaian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 41 sampai ayat 42. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Marta menyiapkan makanan atau jamuan bagi Tuhan Yesus. Secara manusia tidak berkata itu baik, ya. Tetapi penilaian Tuhan Yesus beda tentunya. Dia berkata, Marta, Marta, ya, Marta, Marta, engkau khawatir, ya, dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kekhawatiran cenderung menghalangi manusia untuk duduk dekat dan mendengarkan suara Tuhan. Melalui firman Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan jangan khawatir akan hidupmu. Percaya Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang baik, yang memperhatikan anak-anaknya. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Dia ada di pihakmu dan dia siap menolong saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Haleluya, haleluya.